Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Pak, Fine. Kabar semua baik ya hari ini, walau belajar PJJ tetap semangat belajarnya. Walau belajar di rumah, manfaatkan kuota dari pemerintah untuk PJJ. Jangan buat main games ya. Jangan buat main tok-tok ya, Elis. Itu kuotanya. Mbak Eis dipanggil Pak Guru. Ya, nanti jangan buat main games. Dan saya absen tadi, lihat di Google Form sudah masuk semua, kemudian di Meet ini juga sudah masuk semua. Alhamdulillah hari ini sehat semua. Hari ini kita akan belajar mengenai satu teks baru, yaitu sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Ya. Oke, itu terlihat teks news item. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks news item lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, TV, radio sesuai dengan konteks penggunaannya. Peserta didik mampu menafsirkan secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks news item lisan dan tulis dalam bentuk berita sederhana, koran, radio, televisi. Jadi kita hari ini belajar tentang news item, teks berita. Sering kalian mendengar atau membaca berita atau melihat berita di televisi, koran? Iya, Pak. Di televisi, Pak. Kita lihat berita, Pak. Oh, berita di apa? TV One. Oh, di TV TV One. One. Oke. Iya. Kalau gosip sih berita bukan, Pak. Oh, itu juga masuk berita tentang artis ya. Iya, Pak. Kehidupan artis dan sebagainya. Kemudian saya nanti share di grup kalian video ya. Nanti kalian lihat video apa itu, tentang apa ya. Ini saya putar sebentar saja videonya. Berita apa itu, mengenai apa anak-anak? Corona ya, Pak. Oke, coronavirus. Oke, itu ada di mana terjadinya? Di Amerika, Di Amerika. Pak. Oke, di Amerika. Bagus, good job. Berikutnya ada pertanyaan. What is the latest news do you know? Berita apa yang terbaru kalian tahu? Itu, Pak, coronavirus yang ada di Kabupaten Brebes. Kebetulan Oke. saya di Kabupaten Brebes. How did you get the news? Peningkatan jumlah kasusnya, iya. Ya, dari mana berita yang kamu peroleh? Televisi, koran, situs Bukan berita? lewat Facebook. Kita akan mempelajari pertama social function of news item. Ya, social functionnya adalah to inform readers or listeners about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi social functionnya untuk memberitahukan ke pembaca, pendengar tentang kejadian-kejadian hari ini yang mempunyai nilai penting, ya, nilai berita. Artinya tidak semua kejadian yang bernilai berita saja. Kemudian bisa kita lihat apa itu deskripsinya. What is news item text? It is a kind of text that inform a special or important events and the latest events. Jadi sebuah teks berita yang menginformasikan hal-hal penting atau hal-hal baru dalam kejadian sehari-hari. Kemudian kita lihat struktur teksnya. Ada headline, yaitu judul, kepala beritanya, summary of events, terdiri dari newsworthy, background event, tentang apa yang terjadi, dari siapa, dan rangkaian kejadiannya. Kemudian quotes atau sumber berita. Jadi di dalam berita itu ada sumber, narasumber berita itu. Bisa polisi, policeman, bisa saksi mata, eyewitness, bisa juga artis atau bila sumber beritanya tentang artis, atau bisa juga kehakiman kalau beritanya tentang pengadilan dan sebagainya. Kemudian ini ada contoh teks berita
Coba kalian lihat sebentar teks berita itu, kemudian analisis. Mana yang namanya headlines, mana yang summary events, mana yang quotes. Coba Ois, headlines-nya yang mana? Yang atas ya Pak, yang judulnya itu Oh ya Pak. iya, betul Mita. Yang headlines-nya adalah yang judulnya No Joker Bronx. Step Streets becomes New York hotspot thanks to hit movie. Kemudian untuk newsworthy-nya yang mana? Ida? Atau summary event-nya? Di paragraf keberapa saja ya? Paragraf 2 ya Pak. Ya, betul. Paragraf 1, 2, dan 3. Kemudian kalau quotes-nya, sumber beritanya yang mana, Rizkiana? Itu Pak di bawah Pak. Ya, paling terakhir, paragraf terakhir. Ya. Bagus sekali kalian udah bisa analisis. Good job, pandai semua. Kemudian ini contoh cara menganalisisnya dengan membuat tabel dari berita tadi. Mulai dari headline, summary of event, kita cari who, siapanya, what, apa yang terjadi, where, di mana, when, kapan, why, dan sumber berita. Itu adalah analisisnya. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Oke, kalau enggak, Pak, itu ya. kadang-kadang apa selalu disebutkan semua Pak itu di berita Ya, di berita harus untuk ada summary of semuanya. events-nya Ya, biasanya. kalau berita tidak ada disebutkan ya? narasumbernya, bisa dipastikan berita hoax mungkin ya, atau tidak ada what, where, atau when-nya juga begitu. Dalam suatu berita harus lengkap. Harus ada headline, ada summary of events, dan ada quotes, ada narasumber. Baik yang pro maupun yang kontra bila beritanya itu tentang kayak demo dan sebagainya. Sebelum saya tarik kesimpulan, sebelum kita tarik kesimpulan bersama-sama, ini ada teks berita, nanti saya share di WhatsApp grup kalian, ya. Kalian analisis nanti dengan tabel seperti ini, ya. Nanti kalian masukkan analisisnya di dalam tabel. Nanti tugasnya saya kirim di WhatsApp grup, nanti kalian tinggal tulis di buku tulis, lalu screenshot dikirim kembali ke saya. Waktu penugasannya 1 minggu. Di buku ya Pak. Ya, nanti kalian tulis dulu di buku tulis dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Iya Pak. Oke, tuh. Soalnya nggak ditulis kan Pak? Soal nggak perlu, berita yang ini nggak perlu. Nanti Iya saya Pak, share. panjang Pak. Ya, saya share di WhatsApp grup. Kalian tinggal baca, baru masukkan ke analisisnya. Satu kalimat, Pak. ya. Itu. Kecuali untuk sumber berita, quotes memang harus lengkap, karena tidak boleh dipenggal. Karena itu sumber berita. Sampai sini ada lagi yang tanyakan? Oh, berarti quotes itu nama lainnya sumber ya, Pak? Ya, sumber Nama itu berita sumber. atau source. Petikan. Ya, cuplikan, petikan. Kalau misalkan news item tidak ada quotes-nya, boleh tidak? Oh, tidak boleh, Mbak Wis. Harus ada, narasumbernya harus ada, tetap. Kalau kita baca koran kan tetap ada narasumbernya. Bisa dalam bentuk kalimat langsung maupun kalimat tak langsung. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tentang unsur kebahasaannya. Oke, Pak. Ya. Ada lagi? Oke, kalau Nggak nggak mau, ada, Dalam kita itu- tarik kesimpulan saja. Oh, iya. Silakan Bu Is, simpulannya Dalam- yang pertama. Dalam news item, peristiwa yang terjadi bisa lebih dari satu atau satu saja? Satu peristiwa yang diberitakan. Yang terkini, kayak gitu. Ya, berita terkini satu. Oke, simpulnya satu berita, satu kejadian. Yang lain, simpulan yang lain harus Itu, strukturnya lengkap, ya. Ya. Strukturnya terdiri dari headline, summary of events, quotes. Terus apa lagi? Itu Pak harus yang penting Pak. Kalau nggak penting nggak bisa dijadikan berita ya Pak. Ya, harus sesuatu yang penting, beritanya harus punya nilai berita. Itu saja pembelajaran saya dari hari ini. Dari kesimpulan itu tadi saya tarik lagi berita dan satu kejadian yang penting, kemudian memiliki struktur teks yang lengkap, mulai dari headline, summary events, dan quotes. Terima kasih untuk semuanya, siswa-siswa yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.